Halo semua, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di market review untuk perdagangan tanggal 25 Januari 2021. Mengawali minggu ini, hari ini luar biasa sekali marketnya. Ya, selalu luar biasa. Bagi saya, setiap hari adalah sesuatu yang luar biasa karena saya selalu mendapatkan experience-experience yang baru ya. Ya, itu mungkin saat ini ya menjadi makanya kenapa trading saham menjadi sesuatu yang sekarang jadi kayak kekinian ya. Banyak sekali trader milenial dan banyak juga orang-orang yang baru, bukan cuma dalam tanda kutip milenial, tapi mulai belajar untuk berinvestasi saham karena tipnya begitu luar biasa ya, gaungnya begitu luar biasa. Dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk mereview sedikit video yang sudah saya buat di akhir minggu kemarin. Dan judulnya Awan Kelam di atas IHSG. Dan sebelumnya saya juga udah mengatakan mengenai volatilitas ya. Jadi kondisi market IHSG itu juga penuh dengan volatilitas. Silakan Bapak Ibu nonton lagi video yang sebelum itu, sebelum video ini. Di situ saya banyak berbicara mengenai ketika market saat ini kondisi sedang boleh dibilang dalam medium term ini bullish ya. Tidak gampang buat kita untuk mendapatkan uang ya. Pikirnya, oh uptrend, gampang, pokoknya tenang-tenang aja. Tapi nyatanya ketika terjadi goncangan, wow banget rasanya. Dan hari Jumat kemarin banyak emiten yang auto reject bawah ya. Ya kita bisa singkat sebagai ARB. Dan itu buat sentimen yang bukan sangat buruk ya, cukup membuat tekanan buat market ya. Dan sebagai gambaran, hari ini sebenarnya tadi pagi marketnya turun cukup deras. Tadi pagi hampir mencapai 1,8% turunnya. Wow banget. Dan beruntung kita sudah antisipasi ya, member group pagi-pagi, bukan cuma grup saja, ya baik grup yang VIP maupun yang umum sudah saya rekomendasi, saya sudah antisipasi. Karena kondisi market yang di luar kebiasaan, saya kasih untuk member umum juga briefing, biasanya hanya untuk member VIP saja, tapi karena ini di luar kebiasaan saya kasih buat umum juga ya. Dan briefingnya tadi pagi itu ini ya, jam 8 pagi-pagi saya sudah riset market, saya lihat kondisi market global bagaimana, rangkuman-rangkuman berita sepanjang akhir minggu saya sudah riset, dan tadi pagi saya lihat, wah kok cuacanya kayak ramalan cuaca ya. Saya screening market regional, lain-lain, saya melihat potensial menguji support bottom selendang ya. Bottom selendang itu mana? Bottom selendang itu yang warna biru itu, yang bawah itu, yang warna lembayung ya, bukan lembayung, sorry. Warnanya biru turkis ya, biru muda. Yang kayak awan itu ya. Selendang, kita sebutnya sebagai selendang. Dan berpotensi akan menutup gap. Jadi sudah sampai bottom dan akan menutup gap. Ya, dan saya katakan bahwa saat ini berpeluang market, kalau bagi Bapak Ibu yang trading plan-nya masih untuk medium to long term, saya katakan bahwa investasi masih cukup aman dan manfaatkan porsi untuk buy on weakness. Artinya apa? Artinya ketika market tadi pagi bergerak ya, ketika market bergerak, saya sudah punya bayangan bahwa karena volatilitasnya tinggi, market cenderung untuk pagi-pagi itu koreksi dulu, dan untuk kemudian berpotensi untuk rebound. Jadi saya sudah calling jam 8 pagi tadi, bagi yang untuk long term, silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk nambah porsi. Jadi saya tidak kode untuk jual semua ya. Jadi berbeda dengan ketika minggu kemarin, saya dapat info, dapat masukan dari teman-teman bahwa banyak yang menyarankan untuk cut loss, untuk jualan. Ya, kalau sebagai seorang trader, ya
jualan ya, dan waktunya hari ini kita manfaatkan untuk buy on weakness ketika kita melihat potensial saham-saham tersebut ada di level support gitu kan. Dan bagi yang long term kan saat itu candle belum breakdown selendang ya. Jadi aman aja untuk hold long term. Itu salah satu kriteria kita ketika kita punya emiten yang kita investasi untuk jangka panjang. Selama tidak break rule-nya kita, aturan-aturan kita, silakan untuk hold long term. Dan ketika itu, tadi pagi saya lihat jam 8, oh oke nih, aman nih. Jadi silakan buy on weakness. Pilih sahamnya apa, dan kita akan di-review untuk mana saja yang aman untuk dibuat serok bawah. Dan tadi pagi, ya grup VIP penuh hawanya dengan hawa buy ya, semangatnya semangat buy semua. Dan agak bikin deg-degan juga saya. Saya sampai malah bukan nyebar fear ya, tapi lebih saya kasih rambu-rambu. Hold ya, tenang, belanjanya nanti, dan maksimum alokasi dana 20% saja. Tapi saya juga rekomendasikan, jadi salah satu rekomendasi saya adalah ketika market tadi sedang volatile dan jalan, ada beberapa emiten yang saya rekomendasi. Yang paling pertama itu sebenarnya INKP, tapi saya nggak tampilkan INKP di sini. Yang saya tampilkan adalah salah satunya adalah Mika. Jadi yang saya tadi rekomendasikan ada ERA, INKP, Mika, sama satu lagi Japfa. Saya katakan kalau mau belanja dan baru punya alokasi baru, fresh, kan pure trading. Maksudnya yang rekomendasi harian yang kita berikan itu karena untuk bapak-bapak ibu di grup kita yang trading. Sedangkan untuk long term biasanya mereka hanya pantau sesekali saja, dan biasanya kita arahkan untuk belanja long term itu biasanya di sesi kedua biasanya. Dan sesi pagi jam 9 saya sudah berikan rekomendasi, dan salah satunya adalah Mika ini. Mika ini dikatakan bahwa kalau bisa naik di atas V-line, yang mana itu garisnya kita, ya itu udah keluar support, saya sudah gambarkan ini juga. Spek buy untuk trading jangka pendek, target terdekat ke 2650. Yang mana di level 2650 itu pada posisi ini sekitar 4,8%. Ya. Simple aja, saya target kalau trading pendek itu day trading, bukan day trading ya, jangka pendek lah setidaknya. Tidak pernah muluk-muluk, sekitar antara 3,5 sampai 5% saja. Yang mana pemikiran saya simple. Kembali lagi saya utarakan. Deposito 1 tahun berapa? 3% net ya. Dan saya kalau bisa dapat itu di harian, baik 1 hari, 2 hari, 3 hari, dapat 3%, saya cukup happy. Dan di tengah kondisi market yang volatile, yang lagi ajrut-ajrutan kayak tadi itu, saya berpikir untuk trading pendek aja. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, voila, penutupannya benar-benar di 2650. Nah, saya baru tahu tadi seharian saya meeting, mulai sesi siang saya meeting, ada beberapa kerjaan yang harus saya handle, dan ada interview juga yang harus saya lakukan. Dan ketika tadi sore saya lihat, persisnya bukan tadi sore bahkan, ketika video ini mau saya buat, saya lihat, kan selalu saya lihat rekomendasi, saya mereview ulang. Saya itu setiap hari sebelum saya mulai buat rekomendasi, saya mereview semua apa yang saya lakukan hari ini. Dari pagi sampai penutupan, sampai sore. Saya review semua. Dan saya kaget, Mika, waduh, kok persis sekali tutupnya di 2650 ya. Bukan cuma ini saja, bahkan ISAT juga persis mantul di tempatnya support yang sudah saya gambarkan. INKP juga sama, persis mantul di kotak yang sudah saya gambarkan. Sebelumnya ya, luar biasa sekali. Cukup terkaget-kaget, saya jujur cukup terkaget-kaget. Persis, analisanya semua kita di story Instagram pun, saya juga bikin status bahwa
kita itu melakukan analisa untuk mengantisipasi ya, tidak hanya untuk predik, tapi kita untuk antisipasi. Jadi ketika marketnya berjalan sesuai apa yang sudah kita planningkan, kita berani lakukan dengan resiko-resiko yang sudah terukur. Itu pentingnya trading. Trading itu bukan bersama winner stocks itu bukan anti rugi ya. Sekali lagi saya tekankan, saya juga lakukan cut loss ya. Saya sudah bilang di video saya yang ke market ini yang di market kelam, awan kelam ini dari CSG, saya waktu hari Jumat saya cut loss di Waskita. Cut loss di apa lagi ya? Dan hold di Java. Hold di Java posisinya saya buy 1585 dan posisi penutupan Java 1550. Dan tadi pagi ketika dia swing ke bawah lagi, saya beli lagi. Karena saya pengen punya average lebih rendah. Average down tapi terukur resikonya ya. Average down itu pada dasarnya saya tidak rekomendasikan bagi teman-teman yang baru belajar paham. Tapi kalau kita sudah tahu resikonya, ketika jebol ini kita harus bisa jual. Dan saya sudah ukur memang Java potensial untuk rebound. Dan saya sudah katakan juga kemarin, selama Java ada di areal selendang, silakan Bapak Ibu atur pembelian untuk belanja. Dan ketika Java ke 1535, 1530, 1525, saya belanja. Dan stabil di situ. Ketika stabil di situ, saya mulai belanja. Dan average saya turun jadi 1530. Dari 1585 turun jadi 1530. Kebayangkan, alokasi saya beli berapa? Karena kalau pembelian, orang umumnya kan 1:2. Umpamanya, contoh, ini saya ajarkan. Kenapa saya buka alasan kenapa Bapak Ibu tidak boleh average down. Dan kapan Bapak Ibu boleh average down. Jadi, ketika Bapak Ibu baru masuk dengan alokasi 10 atau 20% dana, berarti kan Bapak Ibu punya 80% dana standby. Nah, ketika 80% dana itu Bapak Ibu lakukan untuk pembelian average down atau pembelian bertahap, ya, entah average down, average up, harganya 80 ini banding 20 ini kan kuat 80% ini, karena amunisinya masih banyak. Jadi harganya bisa rata-rata dengan baik. Jadi kalau saya beli 1585, dengan dana yang baru 20%, ketika saya beli dengan dana yang cukup banyak di bawah, itu akan membuat harga saya turun cukup signifikan. Saya tekankan. Jadi kalau umpamanya 1:1, umpamanya 50% saya beli di 1585 dan 50% saya belinya di 1520. Average-nya itu akan ada di sekitar 1550, 1540-an sekian, ter-average di garis tengah. Tapi kalau saya beli dengan jumlah yang lebih masif di bawah, dia akan turun cukup signifikan, sampai di 1530-an. Itu goal saya. Makanya kenapa saya bilang kepada Bapak Ibu, kalau beli pertama, jangan banyak-banyak. Kecuali posisinya Bapak Ibu sudah yakin ini probabilitas kemungkinan untuk naik cukup besar. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu dan melihat potensial market bakal, ya namanya juga spekulatif gitu, ya belinya dikit aja gitu loh. Karena apa? Supaya Bapak Ibu punya amunisi untuk beli lagi, dan beli lagi. Nah, ini tips trading dari saya. Makanya untuk itu, saya setiap kali bikin market review, saya usahakan ada materi, ada tips-tips yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan video market review dari kami, Winner Stocks Indonesia, dan subscribe. Ya, paling penting nih subscribe-nya dulu, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Dan Bapak Ibu jika mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa ya, beri jempol, oke? Dukung channel YouTube kami untuk semakin berkembang, sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang bisa mengerti, paham betul konsep trading itu seperti apa. Bukan ngawur ya, buy, sell, ikut rekomendasi sana-sini, tanya sana-sini, nggak boleh. Saya sarankan Bapak Ibu menjadi seorang trader mandiri, profesional, dan melakukan segala sesuatu dengan kepala yang jernih ya, dan dengan perhitungan yang matang. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Dan saya ingatkan, kami di bulan Januari ini ada promo akhir tahun.
awal tahun, sorry. Promo awal tahun yang waktunya sudah tidak lama lagi. Sekarang sudah tanggal 25 Januari dan segera promo itu akan berakhir. Dan melihat kondisi market yang begitu meriah, harga awal tahun ini adalah kesempatan terakhir Bapak Ibu untuk dapat harga lama. Jadi setelah ini harganya naik ya. Jangan lewatkan. Kemarin saya banyak sharing dengan teman-teman yang baru, baik yang baru maupun yang sudah lama, yang sudah berjoin bergabung bersama kami. Satu hal yang kita tekankan, yaitu kita tidak menyadari bahwa setiap kali kita melakukan cut loss, ada uang yang hilang. Dan ketika uang yang hilang ini kalau dijumlah-jumlah, bukan beberapa, bahkan mayoritas dari mereka berkata bahwa kenapa saya nggak join Winnerstock dari dulu? Atau kenapa saya nggak belajar saham dari dulu? Selama ini kita kalau mau belajar saham itu mikir biaya yang kita keluarkan di depan. Tapi kita tidak tahu bahwa biaya yang hilang di belakang jauh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan di depan. Paham maksud saya? Jadi, karena mereka takut atau merasa nggak perlu untuk mengeluarkan biaya di depan, mereka akhirnya kena biaya yang di belakang. Kena biaya cut loss, salah beli, atau bahkan nyangkut. Kalau nyangkut lebih parah lagi. Kenapa? Karena modalnya terbenam di situ. Ada banyak teman-teman kita, member VIP, yang sudah trading sudah lama. Sudah berapa tahun yang lalu. Dan saat ini kondisinya masih nyangkut di saham-saham yang saat ini ada di level Rp50. Dan tidak bergerak dan tidak tahu mau jual bagaimana karena posisinya ada di 50. Jadi, saya ajak Bapak Ibu untuk memiliki mindset yang benar ketika bertrading dan memiliki konsep trading yang benar sehingga ketika kita mau trading kita bisa pilih saham-saham mana yang layak untuk kita trading dan layak untuk kita beli. Karena kita di sini trading itu konsepnya adalah berinvestasi, bukan gambling, bukan milih saham berdasarkan pom-pom dari beberapa segelintir yang ada di market. Bapak Ibu tahulah yang dimaksud dengan pom-pom itu apa. Oke, ya kita akan coba ulas dari market. Oke ya, sekarang kita akan mereview market ya. Segitu dulu lah promo dari kami, dari Winnerstock Indonesia. Coba kita lihat apa yang ada di sini. Oh, sorry, Bank Mandiri. Ya, ini one of our recommendation ya. Kemarin kita rekomendasikan ini untuk weekly dan saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk daily. Ini salah satu yang emiten yang saya bilang buy on weakness. Nanti saya akan cerita lagi. Oke, nah ini dari tadi pagi saya sudah katakan bahwa akan menguji support di level tadi itu sudah ada ya, level 6.200 sekian dan berpotensi untuk nutup gap dan beneran nutup gap dan dia rebound, naik dan masuk di dalam selendang. Ini yang bikin saya happy. Candle-nya, wow ini bagus, ini long leg. Kalau Bapak Ibu penganut trading model namanya ilmunya price action ya, itu berdasarkan mengukur candle. Dia mengukur dan dia kasih nama ini candle-candle ini ya. Dan dia akan bilang, "Wow, kalau lihat candle ini besok hijau." Buktinya apa? Ya, namanya juga orang itu ilmu ya, sentimen. Ini contohnya. Nah, history tend to repeat ya. Lagi-lagi harus belajar, Bapak Ibu. Jangan kita bisa tahu ini, saya bisa tahu ini dari mana sih? Saya itu bukan dukun loh. Saya tahu ini karena saya belajar sebelumnya dan saya mau menularkan, mau memberikan ilmu-ilmu ini kepada Bapak Ibu sekalian. Nih, candle-nya begini kan, dan dia rebound. Jadi kalau lihat model kayak begini, besok potensial kemungkinan besar hijau. Ingat, kemungkinan besar, bukan pasti hijau. Lain loh ya, dua bahasa yang berbeda. Jadi, saya tarik napas dulu, saking excited-nya. Jadi, kalau kemungkinan besar, artinya besok bisa merah, ya. Tapi, peluang hijaunya cukup besar, jadi 60 banding 40 lah, boleh kalau bahasa saya. Jadi 60% hijau. Jadi kalau 60% hijau, karena kita sudah antisipasi
kemungkinan besar akan hijau, kita udah tahu. Kalau hijau, ngapain gitu. Kalau kita lihat ada 60 kemungkinan hijau, berarti kan ada 40 kemungkinan merah. Nah, kita punya antisipasi kalau tiba-tiba marketnya datang badai. Paham di sini? Sama ketika kita mau keluar rumah, kita lihat langitnya mendung. Kita bawa payung nggak? Bawa payung kan? Dan kondisi seperti ini. Kondisi lihat candle ini adalah kondisi merah. Berarti kita besok mau keluar rumah, kondisi lihat, wah langitnya mendung. Jadi kita siap payung. Tapi kalau ternyata nggak ada hujan, tiba-tiba ada muncul matahari, payung ini berguna nggak? Ya, nanti kalau mendung, kalau hujan berguna. Tapi tidak ada salahnya kan kita keluar bawa payung. Jangan-jangan matahari terik, kita pakai payung pun fine-fine saja. Berarti payung ini juga masih berguna. Itu yang analogi itulah yang membuat saya mengatakan, Bapak Ibu kalau mau keluar rumah, kalau mau trading harus pakai trading plan. Harus punya rencana dong. Kalau hujan saya pakai payung ini loh. Jadi kalau mau beli saham, harus punya level stop loss. Stop loss-nya di mana? Itu sebabnya saya melihat candle begini, potensial hijau, 60% hijau. Tapi kalau merah, saya sudah pasang stop loss. Stop loss-nya di mana? Ya sama aja. Kalau dia jebol ini, saya jualan. Karena dia kemarin sudah sampai di sini dan dia naik lagi. Jadi kalau dia turun lagi, balik ke arah itu, jualanlah saya. Gampang apa gampang? Cukup mudah kan? Jadi itu yang kami ajarkan ke Bapak Ibu. Ayo dong, belajar dulu, biar nggak cut loss terus, biar nggak mubazir uangnya, bayarin yang nggak benar. Banyak dari kami, member, yang akhirnya mendapatkan semangat baru, optimisme baru bahwa oh, trading itu ternyata yang benar begini. Bukan berarti untung terus, bukan. Tapi ketika rugi, kita sudah antisipasi dan bisa menerima dengan lapang dada, kepala berpikir jernih bahwa someday kerugian ini pasti akan kembali. Jadi lebih ada semangat. Ya, oke itu. Jadi besok potensial hijau. Yeay. Beri aplaus dulu. Dan hari ini asing memberikan net buy 154,4 bio. Asing net buy. Asik kan? Dan walau begitu, ada hal yang kita harus antisipasi, yaitu perdagangannya termasuk low. Dan perdagangan hari ini masih di bawah rata-rata transaksi 20 harinya. Baru 17 triliun saja. Sedangkan rata-rata transaksi harian selama 20 hari rata-ratanya 20 triliun. Berarti dia masih di bawah rata-rata. Mungkin karena orang wait and see. Ya wajar, karena pagi-pagi merah dan dia sekarang penutupannya rebound, orang jadi ragu-ragu. Saya aja ketika teman-teman tadi di grup pada mau beli, saya aja nahan-nahan. Karena apa? Jangan agresif. Karena apa? Belum tentu besok akan hijau. Masih ada 40% peluang merah. Tapi yuk kalau mau berspekulasi, silakan alokasikan dana, masuk bertahap, go ahead. Yang penting resikonya sudah terkalkulasi lebih dulu. Itu yang kondisi yang tadi di grup VIP ya. Oke, coba kita lihat sektoralnya bagaimana. Bagaimana dan sektoralnya. Wow, agri. Lihat. Persis banget kan di sini dan dia tertahan persis di bottom box-nya ini. Bukan karena saya kemarin gambarnya sebenarnya nggak ada skala, iseng aja. Ya iseng aja bisa pas Pak, gimana kalau beneran gitu ya. Tapi ini kebetulan, trust me, benar-benar kebetulan dan dia tertahan di atas skyline. Harganya lihat, skyline itu 1417 dan dia di 1416. Ya plus minus lah ya, nggak selalu persis. Tapi kan di range yang sama, di range yang itu. Jadi kita berharap agri besok bisa mantul. Kalau agri besok nggak bisa mantul dan tambah turun lagi, jualan, cut loss, pindah ke emiten yang masih memberikan profit. Gampang apa gampang? Seringnya yang terjadi di market, bukan orang tuh nggak mau cut loss, bukan. Yang bikin mereka nggak mau cut loss dan akhirnya telat cut loss itu karena mereka galau. Ya, besok kalau naik bagaimana?
Besok kalau rebound bagaimana? Itu yang bikin mereka galau. Tapi kalau kita sudah tahu, kalau jebol ini jualan, kalau rebound beli lagi. Ya segampang itu aja. Ya, jangan dipikir susah-susah. Nah, beruntungnya adalah kita punya trading system. Jadi kita tahu kapan harus jualan dan kapan harus beli lagi. Dan Agri besok kalau turun, kita jualan. Kalau dia besok rebound, siap beli. Oke? Selain Agri, ada basic industry. Waduh, basic industry keren banget ya begitu turun. Kok bisa-bisanya tutup masih di dalam selendang. Kenapa tutupnya nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Ya, itu sebabnya namanya trading system saya kita beri nama quantitative trading system. Yang artinya besaran selendang ini itu bukan tebak-tebakan, bukan asumsi, bukan assumption ya. Tapi ini adalah hasil perhitungan algoritma yang kita kombinasikan dengan yang namanya machine learning ya, artificial intelligence, bukan artificial intelligence, tapi machine learning. Dia mempelajari pola dan ketika dia mempelajari pola, dia akan tahu kira-kira pergerakan dan support dan resistannya di level berapa. Itu yang paling tepat rasanya. Kalau artificial intelligence agak sedikit kurang tepat. Saya nggak berani mengatakan bahwa trading system saya artificial intelligence. Tapi saya bisa mengatakan bahwa this is machine learning, ya, part of machine learning, quantitative algoritma trading system, ya. Dan miscellaneous industry tutupnya di dalam selendang semua. Percaya nggak percaya, dan menurut saya ini bukan kebetulan, ya. Kemudian finance, lebih ajaib lagi kan? Mantulnya persis di sini. Kenapa mantulnya nggak dari sini? Kenapa nggak dari sini? Kenapa nggak dari sini? Kenapa nggak di level ini sama persis? Kenapa persis bisa sampai sini? Ya, lagi-lagi saya bilang, itu namanya algoritma intelijen. Ya, AI-nya bukan artificial intelligence, tapi E-nya algoritma, I-nya intelijen. Ya. Kemudian consumer. Sorry. Consumer. Wah, lagi di support nih. Oke banget. Ya, silakan Bapak Ibu. Dan jangan tanya kenapa kotaknya bisa dia berhenti persis di kotak saya. Lagi-lagi saya tidak modifikasi kotak ini. Silakan Bapak Ibu nonton video saya kemarin punya. Karena kotak ini saya nggak rubah sama sekali. Sorry ya. Tidak ada waktu untuk itu. Saya harus riset. Lebih baik saya riset daripada saya memodifikasi gambar-gambar kayak begini. Terus kemudian mining agak mengkhawatirkan, tapi saya lihat potensial rebound cukup besar. Yang bikin saya kurang seneng cuma candle harga closingnya di bawah selendang. Udah itu aja. Ini bukti ya bahwa selendang itu tidak direkayasa. Kayak begini dia juga tutupnya di bawah selendang kok. Oh, sorry. Ternyata persis di selendang. Ini loh. Selendang itu 205751, sedangkan harga closingnya di 205731. Jadi selisih 0, sekian. Yes. Persis di selendang. Coba saya zoom. Ya. Ini kelihatannya ininya aja, tapi sebenarnya skalanya aja, tapi sebenarnya sama tuh. Angkanya sama di sini. Oh, sorry, saya belum saya kasih. Nah, ini. Nah, ini. Ini tuh 2057 dan dia persis di sini ya. Oh, tuh kalau di zoom ya, dia persis sebenarnya. Tuh. Tuh, persis kan? Nah, ya. Berarti dia masih dalam selendang dan berharap besok rebound ya. Oke, kayak gini kan marem. Oke.
Tarik mundur lagi supaya lebih luas pandangannya. Oke, mining, kemudian trade. Oke, masih bagus juga, masih dalam selendang. Skalanya kok kurang enak ya. Zoom out dulu. Kemudian infrastructure. Wow. Kalau ini beneran di bawah selendang. Kalau ini beneran di bawah selendang. Saya sudah lihat. Angkanya penutupan 1034 dan selendangnya paling bawahnya itu di 1036. Yes, confirm di bawah selendang. Beda sama mining tadi ya. Kemudian ada trade. Trade sudah. Property. Wah, ini juga sama. Ya, properti emiten konstruksi juga jebol semua ya. ARB semua. Bukan ARB, tapi nggak tahu saya tadi. Tadi ARB apa nggak? Saya lupa, sorry, maafkan ya. Saya sudah cut loss waskita di hari Jumat, dan beruntung. Kenapa? Karena hari ini ambiar. Dan ini loh, tuh. Kemarin saya sudah katakan bahwa ini potensial untuk koreksi, dan hari ini nguji juga. Moga-moga bisa segera rebound deh. Ya, moga-moga segera rebound. Apalagi? Sektoral? Ya, kalau lupa, maafkan saya ya. Semoga nggak ada yang ketinggalan. Dan ya, kayaknya nggak ada yang lupa. Oke. Sekarang 5 emiten yang akan saya rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya channel YouTube kami ini. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik, sebarluaskan. Bantu kami share video yang saya sudah setting untuk publik. Bapak Ibu silakan share. Oke? Silakan. Dan terima kasih sekali atas dukungan Bapak Ibu, atas komentarnya, atas supportnya terhadap channel Winner Stocks Indonesia. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat, silakan. Saya butuh komen-komen positif, ya, testimoni-testimoni positif di komen below ya, di bawah. Terima kasih sebelumnya. Itu seperti buat saya seperti, capek nggak saya bikin video ini, bikin market review? Yes, capek. Setiap hari saya buat itu 2-3 video. Video untuk umum satu dan satu lagi untuk VIP. Capek nggak? Yes, saya capek. Yang bikin saya bisa kuat, semangat selalu adalah support dari teman-teman di grup. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka mendapat manfaat yang luar biasa dari video-video saya dan mendapat profit, itu buat saya seperti vitamin, kayak doping. Langsung saya bisa semangat lagi. Oke? Ya, 5 emiten ini adalah, kita mulai dari satu, yaitu BJTM. Wah, BJTM naiknya kan sudah banyak, Pak. Ya, tapi dia masih baru deket di atas selendang. Jadi saya lihat ini masih oke. Silakan Bapak Ibu trading BJTM. Pak, berarti takut nanti kalau kayak begini gimana, Pak? Ya, pasang trailing stop, pasang stop loss, auto order, apapun itu. Tapi peluang masih ada, silakan. Ya. Kemudian selain BJTM ini, ada satu emiten yang silakan Bapak beli, yaitu ERA. Wow banget ERA ini. Saran saya, Bapak Ibu kalau mau belanja ERA ini, belinya posisinya, ya semoga dia bisa, saya nggak mendoakan ini koreksi besok, bisa dimarahin teman-teman semember VIP saya. Tapi kalau dia swing, lebih bagus kalau mau beli itu deket-deket area tendang. Kan kemarin saya sudah, untuk grup umum saya rekomendasinya, saya nggak rekomendasi ini buat grup umum sih. Kemarin saya rekomendasinya untuk di ulasan saham ya, untuk VIP. Jadi selama ada di dalam areal selendang ini silakan. Dan saya tadi pagi saya kasih rekomendasi juga di grup ya, lewat channel. Ini menarik untuk dicermati dan Bapak teman-teman kita, wow, luar biasa. Jadi itu ERA. Kemudian INKP. Nah, INKP ini menarik juga, lihat dia rebound persis dari supportnya ini besok, dan dia sekarang closing di atas selendang. Jadi kalau besok dia tercipta candle biru tua, silakan Bapak Ibu beli. Sudah 3 ya. Dan satu lagi adalah TINS. Wow, TINS juga sama, naik turun, dan ini juga kemungkinan
kemungkinan bisa rebound. Kalau besok dia candlenya biru tua, silakan Bapak Ibu trading buy. 4, dan satu lagi yaitu Bank Mandiri, ya, sesuai dengan yang saya rekomendasikan ya. Kalau Bank Mandiri ini kemarin kita rekomendasikan weekly karena dia ketika di sini saya bilang kalau dia nyampe di selendang silakan beli buy on weakness, dan beneran dia nyampe gitu kan. Kalau lihat weekly-nya keren banget ya. Dan besok kalau candlenya biru tua silakan beli. Ini sedikit berbeda. BMR itu unik, dia berbeda sama BRI dan BCA. Aneh sendiri deh, kalau BRI BCA hijau belum tentu ini hijau. Tapi 1, 2 itu merah, bisa jadi ini hijau sendiri. Ya aneh lah, aneh. Oke, udah 35 menit. Wow, ini video rekomendasi market review salah satu yang terpanjang nih yang saya buat. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Happy profit semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kami dan sudah menonton dengan baik. Saya ajak Bapak Ibu sekali lagi untuk barluaskan, spread the kindness, ya, kebaikan untuk teman-teman kita untuk bisa belajar trading saham dengan baik dan benar. Ya, mumpung tinggal 5 hari lagi, 6 hari lagi, harga promo, jangan lewatkan, ya. Februari harga naik. Sampai di sini dulu. Stay safe semua, stay healthy, lakukan protokol kesehatan dengan baik. Dengan kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita menjaga lingkungan kita. Sampai jumpa semuanya. See you tomorrow and God bless.